Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat berjumpa dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Kita lanjutkan pembahasan materi ini, menyambung pembahasan materi minggu kemarin. Materi sekarang ini yaitu tentang kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Yang pertama ini kita bahas tentang kebijakan dan strategi pembangunan, bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah negara untuk kita, yaitu Indonesia. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi telah mengubah struktur perekonomian secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan strategi ini harus dijadikan sebagai salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan di bidang pembangunan ekonomi. Rumusan strategi ini berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah dan kebijakan. Tentang visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Mandiri artinya suatu bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa yang baik, berakhlak yang mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Bangsa yang adil merupakan bangsa di mana tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Itulah yang disebut dengan bangsa yang adil. Baik itu antar individu, gender, maupun wilayah. Sedangkan bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti yang penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Selanjutnya mengenai misi pembangunan nasional. Misi pembangunan nasional kita ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Ketiga,
mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Yang kedelapan, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Selanjutnya, strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahun atau yang disebut dengan RPJM, kepanjangan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dengan skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dan skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode sebelumnya. Adapun tahap skala prioritas yang utama ini ya, dan strategi RPJM secara ringkas adalah dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. RPJM ke-1. Ini tahun 2005 sampai 2009 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan rakyat yang meningkat. Yang kedua, ini RPJM kedua. Ini tahun 2010 sampai 2014. Ini ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pembangunan kemampuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian. Yang ketiga, RPJM ketiga. Ini tahun 2015 sampai tahun 2019. Ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan perencanaan daya saing yang kompetitif di bidang perekonomian berlandasan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. Yang keempat, ini yaitu RPJM keempat. Ini tahun 2020 sampai tahun 2025. Ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
mengacu pada permasalahan-permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, arah kebijakan yang umum dalam pembangunan nasional ini dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Arah kebijakan yang umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera ini tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur yang mendasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kemudian B, arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian C, arah kebijakan umum ini untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang, termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah, termasuk desa dan kota, dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu konsep yang sangat luas dan inklusif. Pembangunan ekonomi punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara, ya seperti kemiskinan, pengangguran, harus dapat dijawab oleh pembangunan ekonomi. Secara konseptual, pembangunan ekonomi mempunyai makna yang lebih luas dan inklusif. Ini bisa untuk mengukur keberhasilannya, tentu perlu indikator tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui derajat pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara. Sebenarnya indikator tersebut ini ada 3 indikator yang utama ya, untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi ini. Ketiga indikator utama itu yaitu
indikator moneter, indikator non moneter, dan indikator campuran. Indikator moneter ini antara lain pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih atau net economy welfare, disingkat NEC. Ini antara lain yaitu pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara. Indikator pendapatan per kapita mempunyai beberapa kelemahan, seperti ketidakmampuan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh. Tingkat pendapatan masyarakat bukan satu-satunya faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Masih ada faktor lain seperti adat istiadat, keadaan iklim, kondisi alam, dan kondisi kebebasan masyarakat. Selain itu, pendekatan pendapatan nasional mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara seperti struktur umum dan distribusi pendapatan. Kemudian B ya, kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic welfare, disingkat NEC, adalah indikator pembangunan yang menyempurnakan metode perhitungan gross national product dengan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif mengharuskan adanya perhatian terhadap waktu senggang atau leisure dan perkembangan sektor informal. Sementara itu, koreksi negatif berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan hidup. Berikutnya, kedua, indikator moneter ini diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Indikator non moneter antara lain ini indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Indikator sosial mencakup indikator tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar, menengah, dan juga kejuruan, lalu jumlah surat kabar, telepon dan radio, dan konsumsi energi per kapita. Kemudian indeks kualitas hidup disingkat IKH, ini juga disebut juga dengan Physical Quality of Life Index disingkat PQLI. Ini adalah indeks yang diperkenalkan oleh Maurice D. Morris. Indeks kualitas hidup atau IKH ini mencakup indikator tingkat harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Kemudian poin ketiga yaitu indikator campuran. Ini mencakup indikator susenas inti dan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, terdiri dari A. Indikator susenas inti ya. Ini merupakan indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS ya pada tahun
1992. Indikator ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, dan fertilitas, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan juga akses ke media massa. Lalu B, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Ini diukur berdasarkan indikator tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan real per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity, atau juga keseimbangan kemampuan berbelanja. Selain indikator-indikator di atas yang telah disebutkan tadi, garis kemiskinan atau poverty lain dan kebutuhan dasar minimum atau basic minimum needs juga digunakan sebagai indikator pembangunan. Inilah tentang materi tentang kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Mohon Anda sekalian untuk menelaahnya, mengoreksinya, kemudian mencatatnya dalam buku catatan Anda, dan nanti buku catatan itu harus dikumpulkan untuk dinilai dan akan dijadikan sebagai tugas portofolio. Demikian akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.